بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أما بعد، ikhwani wa akhwati fid din rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, buah karya Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Dan insyaallah taala kita akan selesaikan kitab ini dalam 2 pertemuan lagi, sehingga di tahun depan kita akan ganti kitab insyaallah. Pada kesempatan kali ini kita akan kaji pasal yang ketiga, Al-Faslu Tsalits fi adabihi fi durusihi wa qira'atihi fil halqah, tentang adab penuntut ilmu dalam cara belajarnya, bacanya, apa yang sedikit berhubungan dengan halqah ilmu. Jadi setelah Al-Imam Ibnu Jama'ah berbicara tentang adab talabul ilm secara umum, berbicara tentang adab di majlis ilmu, berbicara tentang adab bersama guru, maka kemudian berkaitan dengan adab dirinya dalam proses belajar. Karena terkadang seorang penuntut ilmu dalam proses belajar tidak terarah, maka butuh suatu metode dan cara agar waktu yang dia gunakan untuk menuntut ilmu itu betul-betul sempurna, betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Maka perlu kita mengetahui masalah ini. Al-awwal, yang pertama, an yabtadi'a awalan bi kitabillahil aziz fayutqinahu hifdha. Memulai dengan kitabullah Al-Quran, dia mutkinkan secara hafalan. Itqan yakni kuat, kokoh, itu itqan. Jadi seorang penuntut ilmu bersungguh-sungguh untuk menghafalkan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim yang terdiri dari 114 surat, 30 juz, adalah kalamullah ta'ala, sumber dari segala ilmu Islam. Maka seorang yang menghafal Al-Quranul Karim memiliki kedudukan yang mulia. Dalam proses belajar, seorang yang menghafal Al-Quranul Karim otomatis membacanya berulang-ulang. Ini pun berpahala. Karena setiap huruf dari Al-Quran adalah satu kebaikan. Dan satu kebaikan ini dibalas 10 kali lipat. Jadi satu huruf 10 ganjaran. Alif Lam Mim sudah 30. Maka bagaimana kalau seorang menghafal Al-Quranul Karim, dalam prosesnya dia ulang-ulang terus, kemudian dia hafal, dia murojaah, salat dia baca ayat yang dia baca, Masya Allah, pahalanya begitu banyak. Maka yang ideal seorang ketika belajar
mulai dengan Al-Quranul Karim. Hafalkan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran mau tidak mau harus dihafal. Tidak bisa Al-Quran dibawakan hanya dengan makna. Ya, maksudnya tidak bisa kita membaca ayat kemudian kita salah. Terus betul-betul sama persis. Maka yang ideal seorang ketika mempelajari ilmu Islam dia mulai dengan Al-Quran Al-Karim. Tapi bagaimana kita sudah usia yang tidak muda lagi atau sudah tidak kecil lagi? Tentu tanggung jawab kita sudah berbeda dengan anak-anak. Ya tentu sesuai dengan kemampuan. Yang mudah lebih dahulu juz 30. Bapak-bapak, ibu-ibu hafalkan juz 3 dari amma yatasaalun sampai An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. PR. Udah hafal belum? Diulang-ulang terus juz 30. Sudah nambah juz 29. Nambah juz 28. Ketika kita sudah menghafal Al-Quran, berbeda Pak. Ibarat orang yang belajar atau menjadi makmum itu sudah nyambung dengan imamnya. Hatta kita tidak memahami maknanya, tapi kita menikmati bacaan imam. Kenapa kita bosan imamnya panjang-panjang? Karena kita nggak hafal. Kalau kita hafal, suratnya panjang-panjang, nikmat. Apalagi kalau kita memahami maknanya. Sembari sholat kita mengetahui maknanya, lebih nikmat lagi. Ya. Karena itu para ulama zaman dahulu mereka fokuskan anak-anak menghafal Al-Quranul Karim sesuai dengan kemampuan mereka. Sesuai dengan kemampuan mereka. Ada yang hafal Al-Quran di usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, atau di usia sebelum balik sekitar 14 tahun, 13 tahun sudah hafal Al-Quran. Ya. Nah, tapi manusia berbeda-beda. Ada yang bakatnya dengan faham, ada yang bakatnya dengan hafal. Tetapi Al-Quran Al-Karim sebisa mungkin dihafal. Dan seorang hendaknya tidak sibuk dengan ilmu-ilmu lain sebelum sibuk dengan Al-Quran. Mempelajari berbagai macam masalah ilmu, tetapi Al-Quran dia tidak faham. Jangan sampai dia fahami Al-Quran, dia hafalkan Al-Quran Al-Karim, baru beralih kepada ilmu yang. Dan yang paling terpenting, yang lebih daripada menghafal Al-Quran, adalah membaca Al-Quran dengan haknya. Dengan haknya. Apa hak membaca Al-Quran itu? Yang pertama, kita berikan hak makhraj huruf. Makharij atau makhraj. Makhrajnya Pak, tempat keluarnya huruf, dan ini adalah bangunan terkecil dari sebuah kata. Bagaimana kita mengucapkan hamzah a, mengucapkan ba, ta, tha, kha, dan seterusnya sampai iya. Jadi betul-betul makhrajnya pas. A jangan sampai nga, ya kan? Alhamdulillahi rabbil alamin.
Jangan alhamdulillahi rabbil ngalamin. Kurang. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan to. Ya. Membaca alhamdulillah tidak boleh qalqalah. Alhamdulillah qalqalah. Di makhraj huruf pas sehingga tidak berpindah-pindah. Ini pijakan yang pertama, makhraj huruf. Yang kedua adalah sifat huruf. Karena huruf ada kalanya makhrajnya sama tetapi sifatnya berbeda. Dal, ta, o itu satu makhraj. Satu makhraj. Tetapi sifat hurufnya berbeda. Pelajari itu. Nah, dengan sifat huruf, maka kita akan memberikan huruf itu sesuai dengan haknya, dengan sempurna. Ya. Kemudian yang terakhir adalah hukum tajwidnya. Bagaimana gunnahnya, bagaimana idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, bagaimana qalqalahnya dan seterusnya. Jadi hukum-hukum bacaan diperhatikan, bagaimana mad, ya, tabi'inya, mad aridis sukun dan seterusnya. Sehingga bacaan itu bagus. Kalau tiga-tiganya ini didapat, Pak, hatta suaranya itu kurang merdu, tapi enak. Dengarnya enak. Kesalahan sebagian orang adalah dia memiliki bakat dengan suara yang bagus, tetapi tidak mempelajari ilmu tajwid. Tiga hal ini. Sehingga sangat disayangkan. Dia berliuk-liuk, mengayun, tetapi bagi ahli ilmu bacaannya berantakan. Bagi yang tidak tahu ya enak aja ya. Bagi orang yang memahami, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Ketika bermakmum di belakangnya jadi sakit hati, Pak, kita, Pak. Karena mau tidak mau akan tahu kesalahannya ini. Sama dengan tahfidz, pondok-pondok tahfidz harus diperbaiki dulu tajwidnya sebelum menghafal. Kebanyakan halaqah-halaqah tahfidz itu lebih banyak mengejar banyaknya hafalan, tapi modal pertama sebelum menghafal belum kokoh sehingga kurang. Maka dikhawatirkan ketika sudah hafal dan dirubah dengan tajwid yang benar akan lebih sulit karena sudah kadung masuk ke filenya. Sudah kadung masuk ke filenya sehingga untuk dirubah agak sedikit sulit. Ya, ini yang perlu difahami. Tapi kalau bisa kita berikan perhatian terhadap Al-Quranul Karim, karena Al-Quran adalah kitabullah, sumber Islam yang paling utama, kitab yang akan terjaga sampai akhir zaman. Ya, membacanya adalah ibadah, merupakan ibadah yang mulia. Hatta kita tidak memahami maknanya, tetapi hati kita akan dibersihkan dengan Al-Quran itu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, an yahdhar fi ibtida'i amrihi min al-ishtighal bil ikhtilaf baina al-ulama aw an-nasi mutlaqan wa fil aqliyati was sam'iyyah. Berhati-hati dalam awal mula belajar sibuk dengan khilafiyat, perbedaan pendapat.
perbedaan pendapat. Jika ditimbang, perbedaan pendapat itu ada dua macam, Pak. Perbedaan pendapat ada dua macam. Perbedaan pendapat yang masyhur dan perbedaan pendapat yang tidak masyhur. yakni jika dilihat dari kenyataan hidup di lingkungan di mana seorang muslim itu tinggal, ada yang masyhur, ada yang tidak. Yang masyhur contohnya apa, Pak? Kunut subuh, masyhur. Ya. Setelah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, meletakkan tangan atau tidak, bersedekap atau tidak, qabd atau irsal. Turun sujud mendahulukan lutut atau tangan. Ya. Dan seterusnya, banyak. Dalam sholat saja banyak sekali. Apabila khilafiyat itu adalah perkara yang masyhur, maka tidak ada masalah bagi penuntut ilmu memahaminya. Bahkan terkadang sangat butuh terhadap ilmu itu. Dan tidak tercela mempelajari dan bertanya tentang khilafiyat tersebut. Tetapi ada khilafiyat yang tidak masyhur. Tidak masyhur. Bagi ahli ilmu tentu sangat butuh terhadap khilafiyat tersebut untuk menjabarkan masalah, agar berhati-hati dalam berfatwa dan seterusnya. Tapi bagi yang pemula, dibahas pun tidak terlalu urgent. Maka ini akan menghabiskan waktu di awal belajarnya. Bahkan terkadang efek buruk dari mempelajari khilafiyat ini, kemudian karena bangunan ilmunya belum kokoh, begitu bahas khilafiyat, maka dia akan menyangka semua masalah itu khilafiyah. Ya ibu-ibu ya. Jadi semua masalah khilafiyah. Boleh. Masalah semacam ini boleh. Ada perbedaan pendapat. Akhirnya perbedaan pendapat menjadi dalil. Perbedaan pendapat menjadi dalil. Yang menjadi dalil bukan perbedaan pendapat, tapi dalil yang digunakan untuk berbeda pendapat. Malah perbedaan pendapat itu harus dikembalikan kepada dalil. Betul tidak? Karena khawatir orang yang biasa mempelajari itu, nggak apa-apa kan perbedaan pendapat. Nanti ada masalah yang tidak berbeda pendapat, perbedaan pendapat. Gampangnya zaman sekarang, masalah bunga bank. Ulama sedunia tidak ada berbeda pendapat, bunga bank adalah riba. Lalu karena ada orang yang jahil mengatakan bunga bank itu perbedaan pendapat. Ya, ini perlu dipahamkan kepada umat. Jangan semua masalah kemudian perbedaan malah perbedaan pendapat itu didudukkan dan dikembalikan kepada nas. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berbeda pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan Sunnah.
In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian ini lebih baik dan akibatnya lebih bagus. Jadi perbedaan pendapat ulama tidak menjadi dalil. Bahkan ada perbedaan pendapat ulama yang syadz, yang dianggap nyeleneh. Seperti pendapat yang mengatakan darah ikan najis. Misalkan. Ada ulama berpendapat sholat subuh boleh diqosor. Jadi berapa rakaat? Jadi 1. Ada yang berpendapat ya macam-macam dalam fikih. Kalau Anda mempelajari kitab Bidayatul Mujtahid karya Imam Ibn Rushd, itu isinya khilafiyat ulama. Seru, Pak. Seru sekali. Tapi bagi orang yang dasar ilmunya sudah ada, baru masuk ke ranah itu. Fikih perbandingan mazhab. Ya. Karena khawatir orang terlalu mendalami masalah khilafiyah tersebut, maka kemudian lupa yang pokok-pokok, lupa yang mesti diamalkan. Ya. Ini. Karena itu seorang guru pun ketika menyebutkan khilafiyat, permasalahan ini adalah permasalahan yang ada perbedaan pendapat ulama. Fulan berpendapat demikian, ulama yang lain berpendapat demikian. Sebisa mungkin gurunya memberikan tarjih, arahan kepada satu pendapat yang dia condongi, agar tidak terlalu membingungkan muridnya. Kenapa? Karena ketika murid-muridnya diberikan masalah khilafiyat yang panjang lebar, kemudian tidak diberikan arahan, ini mana yang benar? Kan murid-muridnya belum bisa memiliki alat untuk mentarjih, memilih pendapat. Dan tarjih ini fikihnya luas sekali. Ya. Tapi tidak menyampaikan pendapat ulama telah berbeda pendapat pun tidak amanah. Tidak amanah, apalagi dalam perkara yang masyhur. Paling tidak memberikan isyarat bahwa dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Contoh masalah kunut. Contoh masalah cadar. Ustadz, apa hukumnya cadar? Ustadznya condong wajib. Besok ngundang ustadz lain, ustadz apa hukum masalah cadar? Sunnah. Akhirnya bingung jamaahnya. Ini yang benar yang mana? Yang satu membawakan dalilnya masing-masing, sehingga bingung. Semestinya seorang guru pun menyampaikan dalam masalah ini para ulama berbeda menjadi 2 pendapat, tetapi saya lebih condong pada pendapat yang ini disampaikan dalil. Kira-kira begitu. Jadi sisi murid pun semestinya memahami, oh ini masalah khilafiyat. Saya harus memiliki sikap lapang dada, tetapi saya berusaha mencari kebenaran. Saya ingin mendapatkan kebenaran itu dimanapun berada. Ya, dan dia membuka pikirannya, dia menelaah sesuai dengan kemampuannya. Dan guru yang menerangkan hendaknya memberikan satu tarjih yang dia condongi. Karena itu Imam Ghazali berkata, "Falyahdhar minhu." Kalau ada guru yang menyampaikan khilafiyat terus tapi tidak memberikan arahan kepada salah satu pendapat yang dia condongi, falyahdhar minhu, hati-hati. Fa inna dararahu akthar min naf'i bihi, karena dorornya lebih banyak daripada manfaat. Mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya, terutama bagi para talibul ilm yang pemula. Ya. Nah,
Apabila penuntut ilmu sudah memiliki dasar ilmu yang matang, baru dia masuk ke ranah itu. Dia masuk ke dalam ranah khilafiyat dengan buku-buku yang panjang lebar dan tebal. Dia bahas masalah dengan luas sehingga pengetahuannya tidak itu-itu saja. Karena ketika membahas masalah fikih hanya dengan satu mazhab misalkan, efek buruknya adalah ta'assub. Ta'assub, menyangka bahwa apa yang dia pelajari adalah yang paling benar. Memang betul, merasa diri paling benar itu hak. Tetapi apabila sudah menyalahkan orang lain atau merendahkan orang lain, ini berbeda lagi. Merasa diri paling benar itu sesuatu hal yang wajar. Antum, Ustaz, aneh lebih condong ke ini. Itu kan merasa paling benar yang ini, ya kan? Tidak ada masalah merasa diri paling benar. Yang jadi masalah adalah ketika merasa diri paling benar ini bersikap kepada orang lain, kemudian merendahkan yang lain, dan seterusnya. Itu yang kemudian menjadi polemik di tengah umat. Hendaknya kita dewasa memahami khilafiyat di ulama itu. Jadi tengah-tengah saja. Tengah-tengah, tidak terlalu anti terhadap khilafiyat madzhab, tetapi juga tidak terlalu gulu berlebihan dengan khilafiyat tersebut kemudian melalaikan yang pokok. Karena yang kita butuhkan adalah amal. Dan itu para ulama dulu memperingatkan, ketika Anda mempelajari fiqih, Anda harus mempelajari tazkiyatun nufus, adab. Karena fiqih itu memudahkan orang untuk berpikir, untuk menelaah, tetapi hati itu tidak bisa bohong. Banyak sekali masalah yang ujung-ujungnya masalah adab. Contoh, aurat laki-laki antara pusar sampai apa, Pak? Lutut, betul? Meskipun ada larangan dari Nabi sholat tanpa pakai penutup pundak. Artinya kalau Anda pakai kaos dalam ya, laki-laki sholatnya sah atau tidak? Bawahnya sarung. Bawahnya sarung, atasnya kaos. Sah atau tidak? Kalau bicara fikih, sah. Tapi antum dari rumah berangkat sholat di as-sunnah begitu, jadi berbicaranya bukan sah tidak sah lagi. Ada, betul tidak? Antum lebih banyak hafalan Al-Qur'annya. Secara fikih, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'an. Udah bagus, hafalannya banyak. Antum yang paling berhak jadi imam. Antum pulang kampung. Di situ ada imam tetapnya. Antum yakin 100% nggak ada yang lebih banyak hafalannya daripada antum sendiri. Begitu iqamat antum maju. Begitukah? Ya apa tidak? Lalu berdalil dengan fikih. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Akan ribut. Orang mana ini? Jadi ternyata masalah fikih itu tidak lepas dari adab. Tidak lepas dari adab. Dalam madhab Syafi'i, yang sunnah bukan adzan Bilal yang biasa kita dengar. Tapi ada tarji' namanya. Mengulang syahadat. Jadi setelah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dua kali. Kan hayya 'alas shalah. Dalam madhab Syafi'i bukan itu. Diulang lagi syahadatnya dengan suara yang lebih keras.
Asyhadu an la ilaha illallah, lebih kencang lagi. Jadi diulang 2 kali, Pak. Jadi itu sahih hadisnya dari sahabat Abi Mahdurah radhiyallahu anhu. Pertanyaannya, apakah kita terapkan hadis itu di tengah umat? Tidak semuanya paham. Akhirnya kembali ke ada. Ya Pak ya? Jadi masalah fikih tidak lepas dari ada. Tidak lepas dari ada. Mau tidak mau. Bukan hanya masalah sah tidak sah, tetapi ada tinjuan-tinjuan. Ya. Nah, itu yang kedua. Sehingga penting bagi kita untuk tidak terlalu mempelajari khilafiyat sampai lupa terhadap pokok-pokok masalah. Yang ketiga, an yusahih ma yaqra qabla hifdhihi tashihan mutqina. Ini yang tadi saya isyaratkan, memperbaiki apa yang dibaca sebelum menghafalkannya. Kalau itu Al-Quranul Karim, maka dibenarkan dulu bacaannya sebelum dihafalkan. Karena kalau sudah hafal, akan lebih susah untuk merubahnya. Banyak Pak, Justus 30, ketika banyak yang setoran hafalannya, itu banyak yang salah. Karena sudah kadung dari kecilnya membacanya semacam itu. Dia tidak merasa itu salah. Nah, apabila itu matan kitab, matan itu adalah mantaha ilaihi sanad, apa yang sanad itu berpulang padanya, itu matan. Kalau hadis ya berarti ucapan nabinya bagaimana, itu matan hadis. Kalau matan ulama biasanya pendek-pendek, kemudian disyarah, dijelaskan oleh ulama. Seperti matan usul thalathah misalkan. Kitab akidah thalathatul usul atau al-usul al-thalathah. Sebelum menghafalkan matan usul thalathah, perbaiki dulu bacaan dia sudah benar apa tidak. Ada matan kitab tauhid, hafalkan sebelum menghafal, benarkan dulu bacaan. Yang ideal Pak, Anda itu memiliki matan dari setiap cabang ilmu. Karena matan itu adalah intisari, pokok dari ilmu. Kalau mempelajari tajwid misalkan Anda menghafal matan Tuhfatul Atfal. Setelah itu menghafal Mandumah Jazariyah Al-Imam Ibnul Jazari, Muhammad bin Muhammad ibn Yusuf Al-Jazari. Baru nanti masuk kepada Thayyibatun Nashr. Matan, sehingga ilmunya kuat sekali Pak. Misalkan dalam nahwu ada matan Al-Ajurumiyah, ada juga matan Alfiyah Ibn Malik Alfiyah. Kalau Anda hafal matannya, Masya Allah, ada 1000-an bait. Dalam ilmu hadis ada matan ya, Al-Iraqi, Alfiyah Al-Imam Al-Hafidh Al-Iraqi dalam ilmu hadis. Kalau Anda menghafal matannya, Masya Allah, kuat ilmunya Pak. Dulu, ulama dulu itu sebelum mereka dewasa, mereka fokus pada ilmu itu Pak. Hafal dulu. Belum memahami syarahnya, penjelasannya. Begitu sudah siap untuk disyarah, malah gurunya mensyarah. Nazamnya baru disyarah. Sehingga sampai tua, ilmu pokoknya hafal, syarahnya ingat.
Kalaupun lupa, syarahnya yang lupa. Tapi ilmu pokoknya masih ingat. Itu Masya Allah. Dan induk dari segala matan tentu Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi SAW. Itu induk dari matan. Sehingga ulama dulu ketika mereka mengeluarkan dalil itu ya tinggal dikeluarkan saja karena sudah lama mereka menghafal itu. Kalau ilmu itu hanya sekedar pengetahuan, melekatnya tidak seperti matan. Tidak seperti matan-matan ilmu. Tapi ala kulli hal, sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan. Ya. Apabila kita tidak menghafal matan, ya kita cara belajarnya dari yang pokok-pokok terlebih dahulu. Tidak langsung berbicara tentang masalah-masalah yang besar. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, an yubakkir bisama'il hadith wa la yuhmil al-ishtighal bihi wa bi'ulumihi wa an-nazar fi isnadihi wa rijalihi wa ma'anihi wa ahkamihi wa fawaidihi wa lughatihi wa tawarikhihi. Yang keempat adalah bergegas mendengarkan hadis dan tidak melalaikan dari sibuk mempelajari ilmu hadis. Hadis, dan memberikan perhatian penuh terhadap Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim. Kitab yang paling otentik setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari. Disusul setelahnya Sahih Muslim. Itu guru dan murid, Pak. Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW dengan syarat yang sangat ketat dari perawi-perawi yang fiqh dikumpulkan oleh beliau, dimasukkan dalam kitab, dan beliau namai Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Muttasil. Kayaknya di situ ada Sahih Bukhari. Kalau ada yang mau bisa ngambilkan, bisa. 7 jilid. Ada ribuan hadis, tapi ada juga yang diulang-ulang oleh Imam Bukhari. Itu sumber ilmu Islam, Sahih Bukhari. Ada Sahih Muslim, Bukhari dan Muslim. Apabila hadis itu diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, maka hadis itu sahih tanpa keraguan. Bahkan hanya Sahih Bukhari atau Sahih Muslim itu sudah sahih. Tapi harus betul, jangan hadis yang lain terus diletakkan Sahih Bukhari Muslim. Dulu saya pernah dapat buku, ya, Laqinu mautakum Yasin, talqinkan kepada orang yang mati, kepada orang yang akan mati, talqin itu dengan Yasin. Riwayat Bukhari Muslim. Ini dari mana? Secara akal aja nggak bisa. Yang namanya orang mau mati, talqin itu kan sebelum mati. La ilaha illallah saja sudah berat. La ilaha illallah itu untuk mengucapkan aja karena di posisi sudah ini dulu talqin Yasin. Berat, lebih berat lagi Yasin. Al-Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ya nggak bisa. Makanya talqin itu dimaknai mereka setelah meninggal dunia. Tapi bukan riwayat Bukhari Muslim. Kalau riwayat Bukhari Muslim tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu. Dan hadis itulah hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Padahal riwayat Bukhari dan Muslim adalah hadis yang jelas-jelas sahih.
Nah, makanya penting amanah ilmiah. Amanah ilmiah dalam menulis dan menukil sebuah hadis. Kemudian kitab-kitab yang lain. Bisa kita pelajari Sahih Bukhari, kita pelajari Sahih Muslim. Kalau zaman sekarang Pak, kalau tidak ada majelis itu, Bapak bisa beli kitabnya, syarahnya atau buku matannya, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, sudah banyak diterjemahkan. Kalau kira-kira berat untuk membeli buku, siapkan kuota download. Di Play Store. Jangan isinya cuma yang kurang bermanfaat. Isi handphone kita dengan aplikasi-aplikasi yang bagus. Dan alhamdulillah sekarang di Play Store itu banyak sekali, Pak. Ilmu-ilmu Islam begitu banyak. Coba nanti download Sahih Bukhari. Download Sahih Muslim. Jadikan kebiasaan baca itu. Manfaatnya pasti ada. Manfaatnya jelas. Membaca Sahih Bukhari Muslim daripada membaca status orang di Facebook. Nah, kendala kita itu Pak. Minat baca ada, kemampuan baca kurang. Bedanya apa? Minat baca, buktinya kalau status-status orang kadang kita baca. Berarti kan minatnya ada. Rasa keingintahuannya, kepo, ada dibaca. Tapi kekuatan bacanya, kemampuan membacanya kurang. Jujur saja, ya. Dalam 1 bulan khatam nggak 1 buku? Nggak usah dijawab. Beli buku setebal ya 200 halaman. Selesai mau nggak sebulan? Minat baca kita sangat kurang. Sangat kurang. Idealnya 1 pekan itu ya sekitar 300 halaman. 1 pekan. Padahal umat Islam adalah umat membaca. Ayat yang pertama turun adalah Iqra, baca. Makanya negara-negara maju Iqra, membaca. Nah, kita nonton sinetron, ya. Kita ini sangat menyedihkan sekali Pak, minat kuat bacanya. Nomor 1 itu Finlandia. Nomor 1. Disusul negara-negara lain. Indonesia itu terakhir. 1 dari terakhir kalau tidak salah. 1 dari terakhir. Alhamdulillah sih masih ada yang terakhir ya. Tapi 1 dari terakhir negara-negara dunia. Sangat-sangat menyedihkan sekali. Maka perlu diperbaiki lagi semangat untuk belajarnya. Ketika Anda membaca, Anda masuk dalam sebuah alam, dalam dunia yang berbeda. Pandangannya akan tajam, cara berpikirnya luas. Itu orang yang suka membaca. Beda dengan nonton. Iya, pasti ada manfaatnya menonton. Tapi orang yang membaca, dia akan biasa menelaah, mempelajari masalah. Makanya diceritakan ada sebuah toko buku di Baghdad. Ketika tutup, buku-bukunya di luar saja biarin. Ditanyakan, kenapa buku-buku Anda tidak dimasukkan ke dalam toko? Kata mereka, para pencuri itu tidak akan membaca. Jadi pencuri itu tidak akan nyuri buku. Kalau pencuri nyuri buku, pasti nggak jadi pencuri. Maka dia letakkan buku-buku di luar tokonya, biarin. Kalau pencuri buku rajin baca, insya Allah nggak jadi pencuri. Karena pencuri itu kan rata-rata ingin instan, sedangkan orang yang gemar membaca itu nggak mungkin ingin instan, ya Pak ya. 2 hal yang tidak bisa bertemu. Maka seorang Muslim
Kalau bisa dalam mempelajari ilmu Islam, pelajari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, baru kitab-kitab hadis yang lain dari Kutubus Sunan, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, dan Sunan Baihaqi, Musnad Imam Ahmad, Musnad Al-Bazzar, dan seterusnya. Ini sangat penting sekali, Pak. Sangat penting. Yang kelima, إذا شرح محفوظاته المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمة انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة. Apabila ya menjelaskan atau mempelajari penjelasan mahfuzat yang sudah dihafal, ya, dan dia telah memahami perkara-perkara yang iskal, baru dia masuk kepada buku-buku yang panjang lebar. Ya. Pelajari buku-buku yang panjang lebar. Kesalahan sebagian penuntut ilmu, dia suka berpindah-pindah, Pak, dari buku ke buku. Ada buku bagus nih, baca. Baru berapa halaman, bagus lagi, baca lagi. Tidak dia tamatkan. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi orang yang selalu berpindah. Kalau Anda sudah cocok dengan buku tertentu, ini manfaatnya Masya Allah bagus, baca. Bahkan kalau bisa dari kata pengantar, karena kata pengantar muqaddimah dari penulis itu menjelaskan isi kitab. Gambaran umum menjelaskan isi kitab. Bahkan terkadang buku-buku ulama ada yang metodologinya dalam membaca dijelaskan oleh muallif. Ya. Bahkan buku itu aneh-aneh, Pak. Ada yang buku isinya rumus, sin, qaf, kha. Nah, ini banyak dalam buku-buku hadis. Kalau nggak paham apa ini, baca muqaddimahnya. Ketika membaca muqaddimah, kita akan tahu rumus-rumus itu. Oh, kha, Bukhari. Mim, Muslim. Begitu. Dal, Abu Dawud. Ta, Muwatta, Imam Malik. Seterusnya. Ada rumus-rumusan. Dan kadang satu buku dengan buku lain rumusannya berbeda-beda. Karena dulu ulama menulis itu berusaha sebisa mungkin mengirit tinta, Pak. Karena tintanya kan tidak seperti yang sekarang. Dicelup, tulis. Celup, tulis. Betapa repotnya ya. Maka mereka berusaha membuat buku itu seringkas mungkin, kalau bisa dengan rumus-rumus. Itu ulama dulu. Kalau sekarang fasilitas sudah ada, tapi keinginan untuk menulis, keinginan untuk membaca lemah. Maka bagaimana kalau ulama dulu hidup zaman? Tapi sekarang juga ujiannya banyak ya. Fitnahnya juga banyak. Nah ini. Jadi pindah dari satu buku kepada buku lain, dikhatamkan dulu, baru pindah. Kecuali hanya sekedar maraji. Anda membahas satu masalah, sudah ada pakemnya, kemudian Anda hanya ingin menukil dari buku-buku tertentu, itu bisa. Atau buku-buku kamus. Kan nggak mungkin kita pelajari kamus. Kamus itu kan hanya sesuai dengan kebutuhan. Kita akan cari, oh kata ini ada nggak? Oh ketemu. Ya. Kamus-kamus bahasa Arab itu metodologinya aneh-aneh. Ada yang biasa mencari kata. Ada kamus yang disusun berdasarkan huruf depan. Huruf depan. Ada kamus yang disusun berdasarkan huruf belakang. Kok bisa ya?
kamus disusun dari huruf 8. Aneh lagi huruf tengah. Misalkan qoro'a, berarti kita cari bukan di qaf, tetapi ro, karena huruf tengah. Antum buka kamus nggak tahu metodologi penulisnya, buka cari. Qoro'a artinya apa? Cari, nggak ketemu-ketemu, Pak. Karena memang disusun berdasarkan huruf tengah. Ada. Berarti penyusun kamus itu pengetahuan bahasanya luar biasa. Ya, baru mempelajari buku-buku secara mendalam, secara luas. Jangan sampai kita sibuk dengan hal-hal yang besar, tetapi dasar-dasarnya belum. Ya, nah, kalau bisa kitab itu khatam, selesai ganti kitab, khatam selesai ganti kitab. Ya. Kemudian yang keenam, ayalzam halaqata syekhihi fi tadrisi wal ilqa wa jami'a majalisihi idza amkan. Hendaknya seorang penuntut ilmu dia mengikuti update terhadap halaqah gurunya dalam pembelajaran di semua majelisnya kalau bisa. Wah, aneh favorit dengan Ustadz Fulan. Ustadz Fulan ngisi di mana saja. Ikuti, Pak. Update. Mumpung beliau masih hidup. Karena tipe orang kan berbeda-beda. Ada yang sukanya begini dengan Ustadz ini. Ada yang sukanya begini. Itu semestinya kita pun mendahulukan ilmu daripada cara penyampaian. Yang penting ilmunya. Tapi ada kecocokan terkadang. Ketika Anda cocok dengan guru, ikuti update. Ustadz itu kemana? Selagi mungkin. Ustadz Fulan ngisi kajian di situ, dekat berangkat. Kenapa? Karena dengan mulazamah terhadap guru, ilmunya akan semakin matang. Kan yang dibahas bukan hanya satu hal, tapi banyak hal. Karena itu para ulama dahulu ketika bermulazamah sampai puluhan tahun. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bermulazamah kepada Imam Malik. Imam Malik. Dari usia 15 tahun sampai wafatnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Di tahun 179. 150 ditambah 15. Jadi berapa? 165 ya. 165 179 kurangi 165 14 ya. 14 tahun ya. 14 tahun bermulazamah kepada Imam Malik. Ya udah di situ dengan guru. 14 tahun. Mulazamah. Terus saja ikutin guru. Syekh Ali Hasan Al-Halabi di zaman ini rahimahullah bermulazamah kepada Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala lebih dari 20 tahun. 20 tahun. Ya, kalau bisa update terhadap gurunya, Masya Allah. Ini gurunya, ilmunya, Masya Allah, terus. Pepet aja terus. Sehingga mendapatkan ilmu yang banyak dari gurunya. Bahkan bisa jadi ketika dia berpindah-pindah guru, ilmunya tidak matang. Pindah kajian sana, kita butuh toharo. Pindah kajian sini, kita butuh toharo. Belum selesai, pindah kajian sana, kita butuh toharo. Nggak kelar-kelar. Tapi dengan satu guru, kita butuh toharo. Lanjut sholat, lanjut puasa, zakat, haji, lanjut bab waris, bab ini, sampai bab jihad selesai. Kitab jihad diletakkan di akhir bab fikih. Hikmahnya para ulama agar jangan sampai berbicara jihad kecuali setelah mempelajari
ilmu. Jangan belum apa-apa sudah jihad, sudah akhir dari buku. Jadi ulama tuh Masya Allah ya, memberikan isyarah masalah semacam itu. Nah, kemudian yang ketujuh, ya. Nah, idza hadara majlis asy-syekh sallama 'ala al-hadirin bi sautin yusmi'u jami'ahum. Wa khassa asy-syekh bi ziyadati tahiyyatin wa ikramin. Apabila menghadiri majlis syekh gurunya, dia memberikan salam kepada yang hadir dengan suara yang bisa didengarkan oleh yang lain. Tapi dengan catatan tidak mengganggu. Ketika syekhnya menjelaskan sesuatu masalah, kira-kira saya tidak mengganggu. Oh tidak, memberi salam ketika masuk. Tapi kalau dikhawatirkan mengganggu, maka tidak perlu memberi salam dengan suara yang mengganggu yang hadir. Karena kalau satu orang masuk salam, Assalamualaikum. Yang lain masuk, Assalamualaikum. Guru menjelaskan lagi, Assalamualaikum. Dah masuk saja. Jadi kalau sekiranya tidak mengganggu, ada yang hadir lagi. Assalamualaikum. Begitu. Ya. Kemudian yang ke-8, ayat ta'addab ma hadiri majlis syekh, memberikan adab yang baik terhadap peserta yang hadir di majlisnya syekh. Di antara adabnya adalah menghormati yang lebih sepuh, menghormati orang-orang terdekat syekh. Jadi kadang guru, orang-orang murid-muridnya yang biasa duduk di hadapan beliau itu adalah orang-orang yang sudah lama biasa. Maka kita pun jangan ikut nimbrung di situ, dan berikan hak. Biasanya orang-orang terdekat, samping-sampingnya adalah murid-murid yang memang dibutuhkan syekh. Kadang lupa diingatkan oleh muridnya. Gimana? Ya. Maka kita jangan duduk di situ. Sama seperti imam yang mengimami satu kaum yang paling bagus bacaannya. Di belakangnya adalah orang yang akan bisa menggantikan imam. Maka kalau sudah biasa ada orang-orang yang semacam itu, seperti misalkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di belakangnya ada ulama, ya kita jangan ke situ. Karena memang itu adalah softnya orang-orang yang akan menggantikan imam. Repot ketika imamnya batal, antum harus maju. Kemudian tidak memisahkan orang yang duduk. Sudah duduk, disuruh geser. Kadang-kadang orang tidak suka digeser. Datanglah ke majelis ilmu sesuai dengan soft itu. Sekarang kan agak renggang ya. Yang terbagus adalah mendekat kepada guru. Sebagaimana Jibril ketika datang kepada Nabi dalam bentuk manusia, rambutnya hitam legam, pakainya sangat putih, tidak ada tanda-tanda bepergian jauh. Lalu Jibril menyandarkan lututnya kepada lutut. Itu dekat sekali. Kalau bisa majelis ilmu itu dekat. Apalagi zaman dahulu suaranya tidak didengar sampai ke belakang. Ya. Nah, kalau tidak ada celah-celah semacam ini, murid yang baru datang ya duduk di tempat di mana ada celah. Ya paling belakang ya karena dia telat ya paling belakang. Jangan menyingkir-nyingkirkan orang agar dia bisa duduk di depan. Kecuali memang ada udzur dan dia adalah orang yang biasa dekat dengan syekhnya, yang biasa membaca misalkan, itu dia duduk di samping syekh. Nah, kemudian yang ke-9,
alla yastahi min su'ali ma ashkala alaihi wa tafahumi ma lam yata'aqqalhu. Jangan malu untuk bertanya ketika ada perkara-perkara yang tidak diketahui, yang masih iskal. Tanya. Lebih mudah bertanya atau menjawab? Lebih gampang bertanya apa menjawab? Tanya kan? Menjawab harus dengan ilmu. Maka kalau kita belum paham terhadap sesuatu atau jadi ada yang kelewat, tanya. Wa qala Mujahid, berkata Imam Mujahid, ini muridnya Abdullah bin Abbas, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Malu bertanya, tidak dapat ilmu. Atau sombong, saya udah bisa. Makanya seorang yang menuntut ilmu itu jangan sombong. Atau mencukupkan diri dengan ilmunya. Karena ilmu itu, di atas ilmu ada ilmu yang lain. Kita bertemu dengan ahli ilmu, ada orang yang lebih alim lagi. Jangan sombong mencukupkan diri dengannya. Ya. Terus selalu update sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan menuntut ilmu. Ya, begitulah sunnahnya para salaf. Imam Ahmad ditanya, sampai kapan kau menuntut ilmu? Sampai ya. Padahal Imam Ahmad tetap sampai mati. Yang ke-10, mura'atu naubatihi fala yataqaddam 'alaiha bi ghairi ridha man hiya lahu. Menjaga urutannya. Jangan mendahului ketika sudah ada yang mendahului dirinya, misalkan dalam bertanya. Ada yang sudah bertanya, Ustaz, yang satunya Ustaz, maka berikan hak yang sudah meminta terlebih dahulu. Meskipun dia sangat butuh terhadap jawaban itu. Karena sudah ada yang meminta, jangan saya dulu. Atau ketika dekat dengan gurunya, pengennya dilayani terlebih dahulu. Biarkan aja. Yang lain ketika sudah mau bertanya, biarkan yang lain bertanya terlebih. Nah, ini agak panjang. Kemudian yang ke-11, ayyakuna julusuhu baina yaday syekh ala ma taqaddama tafsiluhu wa hay'atuhu fi adabi ma'a syaikhihi wa yuhdiru kitabahu alladhi yaqra' ma'ahu. Hendaknya duduk di hadapan syekh, gurunya, dengan adab dan membawa kitabnya yang dia baca, dan dia tidak menyanyiakan bacaan gurunya atau penjelasan gurunya. Jadi membawa catatan, Pak. Ada syair, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduha. Ilmu itu bagaikan buruan, hewan buruan, lari. Menulis itu ikatannya. Mengikat hewan buruan itu dengan diikat. Tulis. Jadi menulis itu adalah dengan mengikat buruan kita. Sayyid suyudaka bil habail al-wathiqah. Qayyid suyudaka bil habail al-wathiqah. Maka ikat hewan buruan itu dengan tali yang kuat. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan fatatrukuha bainal khalaiqi tariqah. Termasuk kedunguan ketika Anda sudah mendapatkan kijang lalu tidak diikat,
dibiarkan lari. Sudah dapat ilmu, tidak dicatat. Lupa. Padahal ilmu itu bermanfaat. Ya. Ketika ada catatan, bisa dilihat lagi. Masya Allah ya. Bahkan ada seorang yang punya catatan gurunya sejak berapa tahun. Sudah berapa? Ada. Dia catat fawaidnya. Sampai berjilid-jilid kajian ustadznya. Itu bagus, Pak. Ya. Catat. Faedah-faedah. Meskipun tidak semua yang didengar kemudian dicatat. Tetapi hendaknya mencatat. Begitu juga orang yang membaca kitabnya, baca dengan izin gurunya. Kemudian yang ke-12, idza hadar taubatuhu istadana syekh kama dzakarnah. Apabila ada yang akan membaca, maka dia berizin kepada guru. Ya. Orang yang membaca berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian memuji Allah, alhamdulillah, kemudian bersalawat kepada Nabi. Itu idealnya ketika kita membaca sebuah buku, ya, apalagi di hadapan banyak orang, maka bersalawat kepada Nabi SAW, memuji Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian membaca isi bukunya. Jadi sebelum membaca kitab, qala al-muallif rahimahullahu taala, alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Qala al-muallif, berkata Imam Ibnu Jamaah misal. Baru dibaca. Yang ke-13, ayyughraqib baqiyat at-talabah fi at-tahsil wa yadulluhum ala madanihi. Yang terakhir adalah memberikan semangat kepada murid-murid yang lain untuk mendapatkan ilmu dan menunjukkan mereka kepada apa yang mereka harapkan. Jadi saling menyemangati antar murid, saling memberi support antar murid. Barangkali muridnya, teman-teman yang hadir kok nggak ada, tanyakan. Saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ayo kajian lagi. Barangkali teman-teman kita itu sedang futur dan sebagainya. Ini 13 poin pada pembahasan kitab ini. Mudah-mudahan bisa diambil faedahnya. InsyaAllah pertemuan mendatang bab keempat, dan ini adalah bab yang terakhir. Biiznillah ta'ala. Setelah kitab ini selesai, InsyaAllah akan kita kaji ada bab yang kelima, nanti kita gabung jadi satu. Setelah kitab ini selesai, InsyaAllah akan kita bahas tentang qawaid fiqhiyah, kaidah fiqhiyah. Karena kitab Bulughul Maram sudah bersama Ustaz Didi, fiqih. Kemudian akidah ada kitab Tauhid di sini. Adab sudah kita pelajari, dan manhaj ada kitab Al-Asilah Al-Mufidah Anil Manahij Al-Jadidah. Malam apa ya di sini? Tentang manhaj. Ustaz Didi. Malam apa? Malam Rabu. Nanti malam. Nanti malam. InsyaAllah kita akan kaji pada tahun depan tentang qawaid fiqhiyah agar lebih mantap lagi ilmunya. Qawaid fiqhiyah. Barangkali ada pertanyaan? Satu atau dua pertanyaan belum ditutup. Enggak, Pak. Satu kebaikan dan satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat.
bacaannya mungkin masih kurang terus misalnya kita baca 10 huruf nah ini makrotnya yang kurang bagus misalnya di 3 huruf ya, saya sudah menentukan kan jadi sebelum apakah kurang 3 atau sebenarnya karena gini lah jangan sampai defisit gitu kan kita baca 10 tapi 10-nya juga salah dan jadi kita defisit minus. nah ya mengenai belajar kita ya kalau ya itu kemampuan kita kayak kita sudah lama mungkin efektif kita belajar agak mungkin masih belajar dan bekerja yang lagi mungkin tasbihnya sudah lupa lagi ternyata juga tasbih baru belajar lagi karena itu sudah belajar ya memang kita efektif belajar tasbih itu memang waktu SD SMP jadi itu tadi apakah kalau belajar kemudian tertuju kemudian menjadi salah 3 menjadi nilainya 7 atau seperti apa atau memang salah pun karena memang kemampuan kita di situ ya tetap dapat 10 kebaikan juga Nah, masuk Nabi SAW menyampaikan ya, hadis yang sahih, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang mahir membaca Al-Quran maka dia akan disertai oleh malaikat baik ma'as safaratil kiramil barara. Ini perkara gaib ya Pak ya. Antum membaca Quran mahir maka ada malaikat yang menyertai. Jadi malaikat yang ada di dunia ini mereka akan menyertai orang-orang yang mahir membaca. Walladhi yaqra'uhu wa yata'ta'u fihi lahu ajran. Orang yang membaca Quran dan terbata-bata mendapatkan 2 pahala. Pahala keseriusan, ijtihad, pahala membaca itu sendiri. Jadi membacanya itu nggak dikurangi, Pak. Selama dia punya semangat dan ingin memperbaiki. Jadi Nabi malah tidak memvonis dosa. Dosa lu, bacaannya salah. Sesuai dengan kemampuan. Dengan kemampuan baca Quran, kemudian sambil sembari memperbaiki. Begitu. Jadi tidak didefisitkan atau dikurangi. Tetap dapat pahala membacanya dengan pahala keseriusan. Malah double. Ketika kita tidak bisa membaca Quran, jangan nyerah. Udahlah, susah. Terus. Karena pahalanya lebih gede daripada yang mahir. Mahir kan hanya baca, dapat pahalanya bacaan saja. Kesungguhannya karena dia sudah lancar. Sudah lancar. Itu. Tapi jangan juga berpikiran kalau gitu saya terbata-bata terus, jangan jadi mahir ya. Ya jangan. Naik. Kira-kira begitu, Pak. Kemudian kebanyakan guru-guru tajwid itu lebih fokus pada poin ketiga tadi. Hukum-hukum tajwid. Jadi idghamnya, dari madnya, dan itu dipelajari secara teori. Di kelas-kelas SD, anak-anak SMP kan itu Pak yang dipelajari. Secara teori, oh ini idgham bi gunnah, ini idgham bila gunnah, ini mad arid sukun, ini mad wajib muttasil, secara teori. Tapi lupa dengan makhraj dan sifat huruf. Sehingga tahu hukum bacaan tapi bacaannya kurang bagus. Padahal sebetulnya dari yang terkecil dulu yang membangun sebuah huruf, ko misal, ko itu kan makhrajnya.
Lanjut setelah itu kita berikan sifat dari huruf yang kita baca. Ya, apakah dia hamas, apakah dia syiddah, apakah dia jahar, apakah dia rokhawa, apakah dia ya punya sifat-sifatnya, sehingga diberikan hak setiap hurufnya. Ketika setiap huruf diberikan haknya, diberikan makhrajnya, kemudian ketika bertemu dengan kata lain berhubungan dengan hukum tajwid, enak. Ya, di kekurangan kita dalam mempelajari Al-Quran itu perlu untuk diperbaiki. Allahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Silakan Pak Amin. Hmm. Seperti itu dulu para Islam itu apa yang kedua apakah dari umur berapa urutan gitu ya dia harus selesai pertanyaan itu baru terus baru nanti ilmu misalnya ilmunya gitu maka itu jadi anak gitu. Iya. Sebetulnya dalam mempelajari ilmu Islam semuanya itu penting. Semuanya itu penting. Kalau semuanya bisa berjalan secara bersamaan, jalan bersama, tidak dipilih dan dipilah. Itu kalau bisa. Karena itu para sahabat dahulu mempelajari Al-Quran, mempelajari maknanya, tafsirnya, kemudian mempelajari ya, isi dari Al-Quran itu dan mengamalkannya. 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Dan tentu mereka mendapatkan pengarahan dari Nabi dan mempraktekkan fikihnya, ibadahnya, dan juga akhlaknya. Jadi satu waktu itu yang paling ideal. Cuman karena ilmu ini luas, maka dibuatlah skala prioritas. Maka kalau dilihat dari keprioritasan, yang paling pokok adalah Al-Quran. Karena dia adalah kalamullah. Prioritas. Sebelum masuk kepada pembacaan Quran, maka tajwid, benahi dulu. Baru kemudian membahas isi dari Al-Quran. Setelah itu membaca hadis-hadis Nabi, mempelajari ilmu mustalah hadis. Kemudian membahas ilmu fiqih, ibadah, membahas ilmu bahasa Arab, baru ilmu-ilmu yang lain. Hanya saja karena medan dakwah itu tidak sama, ya, seperti di forum umum semacam ini, maka sebisa mungkin apa yang bisa diajarkan kalau untuk di forum umum semacam ini, karena kita pun di dalam majlis ini mempelajari Al-Quran, menyampaikan hadis, kemudian tazkiyatun nufus. Kalau itu majlis fikih, ya kita pun telaah fikihnya, dan seterusnya. Adapun untuk anak-anak dimulai dari Al-Quran. Dimulai dari Al-Quran, fokus terhadap Al-Quran, kemudian bahasa Arab, karena mereka adalah di usia yang sangat urgen sekali untuk menyerap bahasa. Maka kalau bahasa Arab sejak kecil sudah dikenalkan, insya Allah nanti gedenya lebih mudah pelajari bahasa. Jadi Al-Quran difokuskan. Tapi ingat, bukan hanya tahfidz, menghafal, tapi juga ilmu tadi. Sebelum dihafal, perbaiki bacaannya terlebih ya. Dan wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini fenomena kita lihat itu di setiap daerah itu sebenarnya nggak banyak yang bisa mengajar, tapi ada kecenderungan juga hewan kita mengundang dari daerah lain ke daerah yang banyak ustaz juga. Dan ini apakah ini bagus atau buat ustaz itu sendiri ada nggak merupakan ada nggak suatu adat atau misalnya apabila di daerah itu banyak ustaz dia mau juga datang ke situ untuk mengajar dan perlu izin nggak nih? Sudah banyak misi dan umumnya ikhwan-ikhwan kita juga kalau ada ustaz dari daerah yang datang semangat untuk hadir. Sementara ustaz di daerah itu yang tetap situ mungkin belum semangat. Jadi mana yang Nah, Masya Allah, bagus. Iya, tentunya dilihat dari dua sisi. Sisi kepada ustadz yang datang dan ustadz yang sudah menetap di situ. Bagi ustadz-ustadz yang datang, semestinya dia memahami realita dakwah di situ dan dia sowan kepada ustadz yang lama di situ, sehingga tidak ada bentrok. Misalkan ada kajian-kajian yang rutin, kemudian karena ada ustadz lain yang datang, kemudian mau nggak mau, ya kan? Ini dari segi yang datang. Tapi dari segi tuan rumah, tentu apabila seakidah, semanhaj, dan memang betul orang-orang berilmu, kita berikan tempat. Kita berikan tempat. Karena dakwah itu tidak mengenal kata saingan. Hilangkan kata-kata saingan dalam dakwah, nggak ada saingan. Dakwah ini amanah. Siapapun yang menyampaikan, monggo. Selama yang disampaikan adalah ilmu. Umat butuh pencerahan dari banyak guru. Kalau bisa, semua masjid itu punya satu ustaz. Ya, ini ustaz di masjid ini, di sana ada masjid pegang lagi, sana ada yang lain lagi. Sehingga majelis ilmu itu marak. Coba kita ikuti data statistik saja. Depok, penduduknya berapa? Mana yang tahu? Jutaan ya? Jutaan. Depok. Ustadz yang ahlu sunnah atau majelis ahlu sunnah berapa? 2,5 juta. Depok. Masjidnya ada berapa? Ustadznya ada berapa? Masih sedikit sekali. Masih sedikit sekali. Jadi ahli ilmu di kita itu masih sedikit. Maka perlu berkolaborasi sebetulnya. Nah, bagi jamaah, apabila ada ustadz lain datang, sedangkan ada kajian rutin, pilih mana? Yang rutin. Karena yang rutin itulah yang membangun ilmu antum. Kalau ustadz-ustadz yang lain dari luar datang, itu hanya sekedar kajian umum sifatnya. Tidak mungkin secara mendetail, itu nggak mungkin. Ya, pasti perkara-perkara umum yang disampaikan. Ya Pak ya? Nggak mungkin bahas usul fikih, bahas qaid fikih itu susah. Karena dia akan lanjut. Nah, kajian yang menguatkan ilmu adalah yang terus-menerus berkesinambungan. Maka adab bagi ustadz yang datang pun harus ada adabnya, bagi ustadz yang di situ pun hendaknya mempersilahkan, begitu, karena dia adalah tamu. Makanya kalau ada ustadz-ustadz besar di sini, kita persilahkan, monggo. Ya. Kemudian adab bagi para jamaah pun jangan kemudian ingin meninggalkan majelis-majelis yang rutin. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ini adab masing-masing sehingga adab ini tidak dijadikan untuk menuntut orang, tetapi untuk mengoreksi diri masing-masing. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.